memang ARK ke depan ini akan sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian ya, sebetulnya proyek seperti ini itu sudah ada ya sebelum-sebelumnya ya. Ya kita tahu ada kita sebut aja ya, ada Origin, ada Akasdau, dan kemudian ada ARK seperti itu. Artinya apa? Hal ini sudah sangat familiar teman-teman, sangat sangat sering terdengar seperti itu. Nah, namun ya di sebuah proyek apapun teman-teman itu harus kita apa namanya, ada tes ya, ada tes sesuatu yang biasa yang sering kita dengar di kalangan masyarakat. Yang pertama itu tentang apakah proyek ini aman. Nah, itu teman-teman. Jangan-jangan 3-4 bulan scam, jangan-jangan 7 sampai dengan 10 bulan scam. Nah, ini yang sering sekali kita dengar, bahwa apakah proyek ini aman ya teman-teman. Yang kedua yang sering kita dengar itu apakah ini berkelanjutan atau bisa kita katakan long term seperti itu. Nah, prinsip itu ada jawabannya teman-teman. Ada kita jawab dengan bukan hanya sekedar oh ini aman, oh ini berkelanjutan, bukan seperti itu kali jawabannya. Jadi harus ada rasio, ada data, ada fakta yang memang membuktikan itu. Apa itu algoritma teman-teman? Ya, nanti kita akan tuangkan dalam 5 tes inti teman-teman. Yang pertama, ini dasar kita mengikuti sebuah bisnis apapun itu teman-teman. Ini harus selalu ada gitu. Tingkat keamanannya bagaimana? Tingkat pertanyaan berkelanjutannya seperti apa? Oke, kita bedah satu persatu teman-teman. Yang pertama, di dalam bisnis liquidity pool atau di dalam bisnis blockchain, itu yang pertama yang ditanyakan adalah LP teman-teman. Nah, LP ini kita dengar dengan istilah liquidity pool. Liquidity pool kalau di Indonesia kita bahasakan dengan lumbung lah, atau dana yang ada di dalam blockchain atau di dalam rantai. Ini apakah terkunci? Nah, seperti itu. Di ARK teman-teman, liquidity itu aman dan terkunci 100% teman-teman. Bahkan kita nanti di akhir slide mungkin nanti akan kita praktekkan bagaimana kita mengetahui bahwa LP kita ini dikunci. Ya, dan bahkan pada saat kemarin kami punya videonya, nanti kita akan share juga ke teman-teman ya. Jadi LP ini dikunci bahkan di live ya, ditayangkan secara live melalui Binance seperti itu. Nah, ini yang pertama. Ini nggak boleh teman-teman. Jadi kalau Anda mengikuti sebuah bisnis, kalau LP-nya tidak dikunci, sudah tinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan? Karena ketika banyak yang masuk, dana kita banyak yang masuk, ya developer tinggal ambil aja, LP-nya tinggal selesai, udah. Bisa dikatakan rugful. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Artinya wajib sistem keamanan LP itu harus terkunci. Ya, itu yang paling penting. Nah, kemudian yang kedua, apakah kontrak itu bersifat terbuka? Ya, ini juga sangat penting teman-teman. Kalau seandainya tidak ada smart contract, ntar ya. Ini soalnya kami lagi ekosistem, lagi apa namanya? Lagi membangun ekosistem. Jadi kami belum buka smart contract. Ini juga perlu dicurigai teman-teman. Jangan-jangan nanti apa namanya, proyeknya nggak jadi ya kan? Kalau seperti itu biasanya proyek itu akan gagal teman-teman, seperti itu. Jadi di ARK itu sendiri kontrak itu bersifat terbuka. Kita bisa cek teman-teman, begitu Anda sudah menemukan smart kontrak, kemudian Anda tinggal copy paste, Anda masukkan di token Pocket, Trust Wallet, atau mungkin wallet-wallet yang Anda suka, misalnya apa gitu, Bitget atau bisa OKX Wallet dan lain sebagainya, itu sudah muncul. Nah, itu namanya sumbernya adalah terbuka, teman-teman. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Mohon maaf, di sebelah juga banyak yang menutupi itu karena masih membangun ekosistem lah, masih inilah, masih itu, masih dilakukan oleh manusia, ya kan? Bahkan WD-nya pun masih dilakukan oleh tangan manusia. Nah, ini berarti sumber itu tidak terbuka, ya teman-teman ya. Bisa dianalisa, teman-teman. Nah, di ARK itu semua sudah tidak ada, teman-teman. Artinya di ARK itu sudah sifatnya terbuka. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, dari sisi keamanan. Apakah pembendaharaan atau dikelola oleh multisin atau transparan? Jelas ya teman-teman. Kalau seandainya tata kelola keuangan, berapa jumlah supply, berapa nanti apa namanya token yang diedarkan itu tidak terbuka, ya tentu ini juga sangat bermasalah teman-teman. Nah, di ARK sendiri semua terbuka teman-teman. Pada saat teman-teman nanti buka dashboard itu sudah langsung ditampilkan nih berapa total supply token saat itu, ya kan. Kemudian berapa harganya, itu ada rumusnya semua teman-teman. Ya kan, berapa harganya, kemudian berapa yang beredar, berapa yang mengikuti staking dan lain sebagainya, itu semua terlihat teman-teman secara jelas ya. Bahkan kita juga bisa track di
BSC scan atau di blockchain-nya itu transaksinya tiap detik, bahkan tiap tiap menit, bahkan tiap detik, seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian yang menjadi yang sangat penting teman-teman di sini adalah yang perlu kita pahami adalah itu apakah ini berkelanjutan. Nah itu. Jadi kalau kita bahasanya pasti bang, pasti berkelanjutan ini, pasti long term karena begini. Nah ini harus ada alasan teman-teman. Di sini di ARK teman-teman, yang mungkin saya tidak pernah menemukan ini di bisnis-bisnis yang lain ya dengan sistem DAO yang sama ya seperti itu. Mungkin ada, tetapi itu mereka tidak dilakukan dengan secara otomatis ya. Jadi teman-teman ketika masuk di dashboard itu sudah ada 4 fitur yang aktif ya. Nah ini salah satunya teman-teman ya. Yang pertama itu ada yang namanya IM teman-teman. Apa itu bang IM? Modul emisi. Di mana penerbitan token secara cerdas. Nah, artinya apa? Nah, ketika ada permintaan ya, ketika ada permintaan yang begitu tinggi, maka IM ini akan berfungsi teman-teman untuk mengeluarkan supply token. Nah, pertama kita ingat nggak? Kita waktu pertama kali itu supply-nya hanya 1.150.000. Ya kan? Nah, kemudian bertambah dan sampai saat ini mungkin sekitar 3 juta ya, kira-kira seperti itu. Nah, inilah fungsi IM ini teman-teman. Karena apa? Karena ada permintaan teman-teman. Ada permintaan. Jadi ketika ada permintaan token itu baru keluar. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman. Ketika nanti ya ada sebuah penjualan ya, maka fungsi RBS ini akan berfungsi lagi teman-teman. Untuk menstabilkan sebuah harga. Jadi akan mengambil kembali token itu dan kemudian token itu dibakar teman-teman. Nah, dua fungsi inilah yang menjaga kestabilan harga teman-teman. Ya nanti di bawah akan ada penjelasan ya. Jadi kalau teman-teman ini pahami, maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak masuk di ARK teman-teman ya. Jadi harganya tidak akan mungkin tinggi-tinggi sekali dan tidak akan mungkin turun-turun sekali karena ada batas atas batas atas dan batas bawah seperti itu kira-kira teman-teman. Ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi yang diedarkan oleh ARK itu sendiri melalui smart contract ya. Tentu yang 80% itu ke liquidity pool dan yang 20% itu akan masuk ke dalam kas, di mana fungsi dari kas ini adalah 20% untuk mengambil kembali token yang nantinya harganya jatuh, kemudian bot itu akan berfungsi untuk mengambil kembali token yang sudah dijual di dalam market, sehingga nanti akan terjadi kenaikan harga seperti itu teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Nah di sini kita lihat grafik ini teman-teman ya. Koin stabil. Nah kalau koinnya itu stabil itu biasanya seperti USDT, DAO, USDT, DAI ya. Kemudian koin-koin yang stabil ya. Nah itu tentu flat seperti ini teman-teman. Nah kalau non stabil itu contohnya Bitcoin, Ethereum, BNB dan lain sebagainya. Nah ini naik turun naik. Nah ini juga bagi kita yang tidak begitu paham tentang membaca analisa grafik ini sangat beresiko sekali teman-teman ya, ketika membeli, ketika menjual. Nah itu. Nah kemudian yang ARK gunakan ini adalah non stabil coin algoritmik ya, dimana teman-teman kenaikan dan turunnya harga itu cenderung naik teman-teman ya. Jadi coba lihat polanya ini ya kan. Nah dia memang turun, tapi kecenderungan naik itu ada teman-teman. Nah jadi inilah yang digunakan ya. Jadi ini ada batas ya, batas tertinggi itu, nah ini itu di $50. Nah batas terendah itu di $10 teman-teman. Nah itu nanti ringnya itu ada di tengah-tengah di antara 30 sampai dengan 40 ya, $40. Nah seperti yang kita prediksi kemarin, harga ARK ini sentuh di harga 39, 38 ya, 40. Nah seperti itu. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini teman-teman, kalau kita gambarkan seperti ini ya, kemudian ketika harga tinggi ya tentu IM itu akan keluar teman-teman, supply token itu akan keluar secara otomatis. Nah begitu nanti harga rendah di 36, mungkin RBS ini akan keluar untuk membeli atau membuyback sebuah token itu, dan itu semua teman-teman itu dilakukan oleh smart contract. Artinya apa? Dilakukan oleh robot, bukan lagi dilakukan oleh manusia. Nah inilah yang menjadi dua titik pengaman kita di harga ya. Mudah-mudahan kalau seandainya kita berpikir ini bertahan sampai dengan 1 tahun saja harganya tetap di
di harga 30 atau sampai dengan 39 di ring itu saja, maka teman-teman yang kompon itu di 10.000 US dollar itu potensinya sekitar kurang lebih di 6 miliar teman-teman. Kalau di auto kompon ya seperti itu. Nah, Bang, bagaimana hitung-hitungannya? Silakan nanti bisa bisa kita berikan hitung-hitungannya. Jadi ini sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau seperti saya misalnya saya tidak pernah mengambil yang kita staking ya. Artinya kita biarkan aja biar menjadi auto kompon seperti itu. Yang kita ambil cukup bonus aktifnya saja. Kira-kira seperti itu teman ya. Silakan kalau teman-teman ingin melakukan hal yang sama, monggo silakan. Nah, oke, ini ya teman-teman ya. Jadi hal-hal yang paling inti, yang paling dasar ya, yang ada di ARK itu adalah ini tadi ya, fungsi IM, kemudian RBS ya, kemudian mengeluarkan token secara bertahap dan lain sebagainya. Nah, ini semua diatur oleh smart contract teman-teman. Ya. Nah, jadi pada intinya ringkasan di atas ini yang paling penting teman-teman. Ini ya. Nah, ya, jadi yang pertama adalah kontrak ya. Kontrak itu mencetak IM publik. Nah, ini banyak sekali teman-teman tanya. Bang, ini supply-nya berapa Bang? Nah ini kalau kita di DAO itu nggak ada batasan unlimited supply. Tetapi, nah ada tetapinya, supply itu bisa bertambah atau tidak itu tergantung permintaan teman-teman. Kalau seandainya tidak ada permintaan, sampai kapanpun bahkan sampai kiamat pun token nggak akan tercetak. Nggak ada yang beli nih, nggak ada yang nawar, ya nggak akan mungkin token IM ini keluar begitu kira-kira teman-teman. Ya, kemudian yang kedua itu ada RBS yang bersifat publik. Nah, RBS ini mengambil token itu, membuyback itu pun sifatnya publik. Artinya kita bisa lihat teman-teman, ketika fungsi ini terjadi ya. Dan mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi ya. Kita harapkan gitu. Jangan dulu terjadi untuk saat ini begitu. Jadi saya rasa ini harganya lagi-lagi bagus-bagusnya ya kan. Jadi untuk menarik para investor untuk apa namanya masuk ke dalam ARK ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang di ARK ini unik teman-teman. Kita sebelum mengambil bonus atau menarik sebuah apa namanya komisi kita, itu kita harus beli dulu ARK begitu. Kalau kita narik satu ARK maka kita harus beli dulu satu ARK. Nah kira-kira seperti ini adalah salah satu fitur yang diadakan di ARK ini dan itu sangat bagus saya kira teman-teman. Nah kemudian atas keamanan ya kan dapat dilacak. Nah ini juga terbuka ya sifatnya. Jadi arus dana ini atau keluar masuknya dana ini bisa dilacak ya teman-teman. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi karena semua sifatnya on-chain terbuka ya. Tata kelola multisig bersifat transparan. Nah ini yang paling penting. Oke. Baik teman-teman. Nah, jadi kita akan menuju ke apa itu ARK teman-teman. Nah, ARK itu sendiri adalah ini teman-teman ya. DeFi ya. Di mana DeFi plus AI ya. Jadi keuangan terdesentralisasi dan kecerdasan buatan. Nah, jadi ARK ini adalah mengkombinasikan dua fungsi ini teman-teman. Kita kan biasanya kenal sama DeFi gitu kan, dan AI gitu aja. Nah ini disatukan, di mana ada DeFi dan AI. Nah kenapa kok bisa demikian? Karena itu tadi ada dua fungsi itu tadi yang disematkan di dalam smart contract teman-teman. Jadi inilah yang saat ini kita jalankan ya, dan ini adalah kita sudah berada di V3 teman-teman ya. Jadi sudah satu langkah lebih tinggi daripada mungkin yang lain seperti itu. Nah, kemudian teman-teman yang tidak kalah pentingnya di sini adalah siapa sebetulnya di balik dari munculnya ARK ini ya. Ini adalah tokoh kunci teman-teman ya. Teman-teman boleh cek ya di Instagram. Ini kita bukan bicara hantu. Kalau di mungkin tempat-tempat lain siapa developernya kita nggak pernah tahu siapa begitu ya. Siapa yang ada di balik project itu nggak tahu, pokoknya si B kan begitu. Nah ini di sini muncul teman-teman. Siapa Carmelo Ippolito itu? Nah Carmelo Ippolito itu adalah salah satu arsitek teman-teman, arsitek yang ikut serta dalam menyusun yang namanya Olympus DAO. Ya kita tahu Olympus DAO ini yang pertama kali tentang DAO ya. Nah kemudian beliau membangun ARK ini dan sangat luar biasa pengalaman beliau ya. Jadi kita sudah lihat juga profil-profil beliau ya, seperti apa beliau, dan ini sangat luar biasa. Teman-teman boleh cek ya sendiri, silakan dicek di Twitternya, di ChatGPT ataupun di Google, silakan ya. Nah kemudian
sebuah project teman-teman. Kalau tidak ada dukungan, saya rasa nggak mungkin bisa berjalan secara maksimal ya. Apalagi di saat pertama injek LP yang dibakar itu sekitar kurang lebih 15 juta US dollar ya. Sekarang sudah hampir menyentuh 50. Artinya sudah kenaikannya sudah sangat signifikan, hampir menyentuh 1 triliun teman-teman. Dan kemungkinan prediksi saya dalam waktu beberapa hari ke depan atau bahkan minggu ke depan mungkin kita sudah ada di 1 triliun nanti untuk liquidity pool-nya. Nah gitu, banyak sekali di sebelah yang itu nggak penting bang, liquidity pool itu nggak penting gitu. Kata siapa? Justru itu yang paling penting teman-teman, karena itulah sumber dana atau lumbung kita gitu. Kalau Anda misalnya dapat bonus 100 juta, kemudian pool itu hanya ada 90 juta, terus sisanya mau diambilkan kemana? Nah, jadi ayo kita sama-sama jaga pool itu atau jaga, karena itulah sumber kas yang sesungguhnya di sana itu. Ya, semakin banyak maka semakin baik ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini yang ada di belakang dari ARK ini juga salah satunya adalah Morgan Crash teman-teman. Ya, Morgan Crash ini salah satu yayasan Morgan ya, yang membiayai ya yang kita tahu ya biaya mereka itu ada di Lido Finance. Teman-teman boleh cek ya Lido Finance, kemudian Frank Blockchain dan lain sebagainya ya, dan salah satunya adalah ARK yang juga mendapatkan suntikan dana dari Merchant Crash ini teman-teman. Ya, dan ini sudah bukan kaleng-kaleng lagi, bukan proyek-proyek yang asal gitu ya. Nah, ini adalah sebuah proyek yang sangat luar biasa menurut saya dan perlu kita apresiasi dan kita sambut dengan baik ya tentunya teman-teman. Seperti itu. Ya, ini silahkan Anda bisa lihat di sini yang mendukung ARK sangat banyak sekali ya. Ini bisa call itu bisa dikatakan influencer ya, influencer dunia ya sudah betul-betul masif untuk menyuarakan ARK ini ya teman-teman. Nah ini Twitternya ARK juga sudah ada di Twitter. Silahkan kalau mau ke sana diramaikan teman-teman. Ya, oke seperti itu teman-teman. Terima kasih. Saya lanjutkan sedikit tentang marketing plan ya dari ARK. Ya, jadi teman-teman yang penting sudah paham dulu tentang apa namanya latar belakang dari ARK ya, agar punya fondasi kuat sehingga teman-teman tidak ragu lagi untuk join di ARK. Baik teman-teman, sebelumnya apakah suara saya masih bisa diterima teman-teman? Apakah layarnya masih bisa? Masih Masih oke, baik. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Ya. Di sini saya pelan-pelan saja, karena ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya, Bang, ini apakah paketnya hanya 360 hari? Oh, enggak begitu teman-teman ya. Jadi ARK itu punya staking board, itu ada 4 teman-teman ya. Yang 30 hari, 90 hari, 180 hari, dan 360 hari. Nah, itu yang membedakan hanya profit atau bagi hasil tiap 24 jam, teman-teman. Nah, hasil profit yang diberikan ini tentu bervariasi atau berbeda sesuai dengan kontrak yang teman-teman ambil. Ya, satu contoh misalnya kita ambil 30 hari berarti hanya 0,7, teman-teman. Kalau 90 hari berarti sekitar 0,8, kalau 180 hari 0,9 dan 360 hari itu 1%. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi pada umumnya nih teman-teman banyaknya ngambil di 360 hari ya gitu. Jadi biar nggak bolak-balik untuk injek lagi, balik lagi ya seperti itu. Ya silakan ditentukan pilihan masing-masing ya teman-teman. Nah ini tadi teman-teman ya. Mekanisme deflasi token ya itu ada RBS dan YRF ya. Dimana di sini ada buyback ya atau membeli kemudian di burn ya kemudian apa namanya token yang sudah dibeli itu dibakar seperti itu sehingga mengurangi sebuah supply ya teman-teman. Nah ini yang kedua teman-teman. Di sini kita ada bonus yang namanya bonus mengajak orang ya atau bisa kita kenal dengan sebutan sponsor ya. Tetapi 10% itu diberikan adalah dari hasil yang kita ajak teman-teman. Jadi satu misal saya mengajak si Pak Hendi misalnya ya kan. Nah Pak Hendi ini tentu dapat 1% per hari kan. Nah misalnya Pak Hendi dapatnya 1%-nya itu sekitar 1 juta ya. Berarti saya dapat 10%-nya teman-teman. Berarti sekitar kurang lebih 100.000 rupiah ya. Nah itu setiap hari teman-teman dibayar kita. Setiap hari 100.000 luar biasa. Nah di sini di bonus ini luar biasa teman-teman karena ini matahari.
Ya, jadi teman bisa mereferral sebanyak-banyaknya, silakan. Ya kan? Jadi Anda akan mendapatkan yang namanya 10% ini dari hasil, ya, hasil staking yang teman-teman ajak. Ya, ini luar biasa teman-teman. Nah, inilah yang penghasilannya yang ngeri juga ya teman-teman. Ya, kalau kita sadari bahwa ini penghasilannya luar biasa gitu. Dan diberikan itu tiap hari, rilisnya tiap hari teman-teman. Ini luar biasa. Nah, yang kedua teman-teman, itu ada bonus, peringkat teman-teman. Nah, peringkat ini kita mulai dari S1 teman-teman. Nah, apa syaratnya Bang? Syaratnya Anda cukup ikut $100, ya kan? Kemudian mereferensi minimal 2. Ya, jadi ada kaki besar dan kaki kecil. Nah, ini di sistem ini unik teman-teman. Jadi kita nggak usah lihat udah kaki besar, kita nggak usah dilihat. Jadi sistem udah mendeteksi kaki kecil yang dideteksi. Nah, ketika kaki kecil itu sudah sama dengan kaki besar 5.000, maka secara otomatis teman-teman akan masuk di ring 1 atau S1 teman-teman. Nah, itu akan mendapatkan kurang lebih antara 5 sampai dengan 10%. Ya, dan itu dibayar setiap 12 jam teman-teman, jam 12 siang dan jam 12 malam, seperti itu rilisnya. Nah, ini luar biasa teman-teman. Begitu juga S2. Nah, kalau S2 teman-teman tinggal upgrade ya, tinggal ikut deposit lagi di $500 ya, jadi tinggal ditambah saja. Nah, seperti itu. Kemudian total aset atau omset ya, grup kecil itu 20.000. Nah, itu minimal teman-teman mengundang sekitar 3 ya. Jadi kalau misalnya 2, yang satunya lagi kita tembak sendiri nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Teman-teman dapat antara 10 sampai dengan 20% dan seterusnya teman-teman. Nah, di posisi S3, S4 ini udah luar biasa penghasilannya teman-teman. Kalau di S3 itu kurang lebih sudah antara 2 sampai dengan 3 juta teman-teman. Ya, mungkin di S3 mungkin lebih banyak lagi, tergantung volume tim kita ya, seperti itu. Nah, mohon maaf, di S1 aja saya udah kurang lebih sudah 300 sampai 400 ribu teman-teman gitu. Jadi tergantung tim kita juga ya, seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa teman-teman. Silahkan segera, apalagi saat ini ada promo ya. Ada promo teman-teman yang sudah kualifikasi S1 itu akan mendapatkan pelatihan khusus di KL, diundang langsung oleh developer ya untuk ikut ke Kuala Lumpur untuk ikut belajar bersama di sana. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ya, di sini ketika teman-teman WD ya, mekanisme WD. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Jadi mekanisme WD itu ada langsung ya. Biayanya adalah 20%. Jadi ketika teman-teman misalnya sekarang WD 12 jam lagi itu cair, itu dipotong 20% teman-teman. Oke Bang, saya nggak mau biar nggak ada potongan gimana? Nah, kalau tidak ada potongan, Anda tetap WD saat ini, tetapi Anda pilih rilisnya yang 60 hari teman-teman. Nah, nanti token Anda, ARK Anda itu akan dicicil tiap hari selama 60 hari. Nah, itu 0%. Ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang kedua juga pada saat penarikan turbo itu teman-teman memerlukan waktu 12 jam. Nah, ini banyak yang WA ke saya, Bang, saya udah narik kok belum masuk begitu. Nah, ternyata di sistem kita ini ada menunggu. Ya, setelah 12 jam nanti tombol WD itu akan muncul teman-teman. Ya, nanti kita akan coba bukakan ya. Kita bukakan, nanti tombol WD itu akan muncul. Nah, ketika WD sudah muncul, kita tinggal klik, udah. Token kita akan masuk di token pocket kita atau di wallet masing-masing ya. Tentu SP atau yang slamming peak yang digunakan itu 2,5% ya. Jadi ini sangat kecil sekali teman-teman. Kalau di tempat lain itu antara 5 sampai dengan 6%. Ada yang 3%, ada yang 6% bahkan ya. Jadi di ARK ini masih tetap wajar lah. Nah, 2,5% inilah yang menjadi keuntungan dari developer teman-teman ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini nanti PDF ini kita kirim di grup. Silahkan teman-teman pelajari. Yang tidak paham silahkan nanti ditanyakan. Ya, seperti itu. Mungkin nanti ada tanya jawab. Kalau sudah seandainya perlu kita bukakan akun untuk masuk ke dalam akun, monggo, nggak apa-apa. Oke, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.